Kongres Amerika tak setuju Papua merdeka. Melansir dari republika.co.id, anggota Kongres Amerika Serikat Eni Faleomafaiga menegaskan pihaknya tidak mendukung kemerdekaan Papua, tetapi menyetujui otonomi khusus bagi provinsi itu sebagaimana Republik Indonesia memberlakukannya di Aceh. Dia, Eni Faleomafaiga, Red, berharap pemberlakuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua secara serius dan konsisten oleh pemerintah RI, kata anggota Kongres DPR Ria S. Eva Kusuma Sundari dari Washington DC kepada Antara di Semarang, Kamis malam, usai pertemuan dengan politikus Demokrat AS itu di gedung House of Representatives DPR AS. Eva yang juga anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan itu menjelaskan bahwa Kongresman Eni Faleomafaiga merupakan perwakilan dari Pulau Samoa. Politikus Demokrat AS ini pernah melakukan hearing isu genosida di Papua, September tahun 2010. Dalam pertemuan itu, Ketua Kaukus DPR RI AS sekaligus Ketua Des Aceh dan Papua di DPR RI, Priyo Budi Santosa, menginformasikan upaya serius pemerintah RI untuk memperbaiki situasi di Papua melalui pembentukan Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat UKP 4B. Unit ini dipimpin oleh pejabat setingkat menteri, katanya menjelaskan dalam pertemuan itu. Anggota Kaukus DPR RI AS dari PKB asal daerah pemilihan Papua, Peggy Patricia Patipi, menegaskan bahwa situasi keamanan di Papua sudah membaik walau masih terjadi perang antar suku di daerah pegunungan yang masih dalam pengendalian aparat negara. Di lain pihak, Eva Kusuma Sundari PDI Perjuangan dan Akbar Faisal Hanura meminta dukungan Eni Faleomafaiga terkait dengan upaya pemerintah RI untuk merenegosiasi kontrak Freeport dan perusahaan-perusahaan tambang AS yang lain agar ada pembagian hasil yang lebih adil bagi RI dan Papua. Pada kesempatan itu, Eni Faleomafaiga menyetujuinya, bahkan meminta RI juga menyoal pemberian upah para pekerja PT Freeport Indonesia yang lebih rendah daripada upah pekerja Freeport di negara-negara lain. Apalagi PT Freeport Indonesia mendapat laba terbesar. Serangan KKB diduga tidak bisa ditoleransi. Pengamat militer tegaskan hal ini ke Panglima TNI. Baku tembak yang melibatkan TNI dengan teroris Papua diduga mengakibatkan satu prajurit gugur pada Sabtu tanggal 16 bulan 4 2023. Pengamat militer dan intelijen, Ridwan Habib, mengatakan pihak TNI harus mengambil tindakan tegas untuk melindungi para prajurit. Dengan kejadian seperti ini, saya kira sudah tidak bisa ditoleransi, tegas Ridwan Habib dalam wawancara daring di program Newsline Metro TV, Minggu. Ridwan juga mengatakan situasi sekarang sudah mengharuskan TNI melakukan operasi militer yang lebih terkondisi, karena kelompok separatis ini sudah banyak memakan korban, maka dengan alasan perlindungan menjadi faktor utama dari operasi tersebut. Selain itu, Ridwan juga menyebut sudah menjadi kewajiban bagi seluruh personel TNI untuk melindungi prajurit yang sedang berjuang di medan tempur. Sehingga, ia menilai langkah humanis yang ingin diterapkan Kapuspen TNI, Laksamana TNI Julius Wijoyono, kurang tepat karena makin hari kelompok separatis ini makin menjadi-jadi, maka dari itu TNI harus bersikap tegas terhadap kelompok kriminal bersenjata yang ada di Papua. Pendekatan humanis itu dilakukan kepada mereka yang belum gabung KKB agar tidak terdoktrin oleh kelompok kriminal itu sendiri, akan tetapi bagi mereka kelompok KKB yang sudah tidak bisa dilakukan dengan pendekatan humanis, maka TNI sudah seharusnya melakukan tindakan tegas terhadap mereka agar korban tidak lagi berjatuhan bergabung, ucap Ridwan. Sehingga, untuk KKB menurut Ridwan tidak diperlukan lagi langkah humanis. Mereka dinilai sudah berulang kali melakukan serangan kepada masyarakat, bahkan TNI dan para perwira juga tak luput dari kebiadaban KKB. Sebelumnya dikabarkan prajurit TNI gugur saat sedang menjalankan tugas di Nduga, Papua Pegunungan. Saat itu korban sedang bersama rombongan Yonif R321 GT. Hingga berita ini dibuat, kondisi prajurit lainnya belum bisa terkonfirmasi. Mengecam aksi KST Papua menyerang warga sipil.
KST kembali berulah dengan menyerang warga di Yahukimo sampai menimbulkan korban jiwa. Masyarakat mengecam aksi sadis tersebut dan mendukung aparat keamanan untuk menindak tegas kelompok teroris ini. Kelompok separatis dan teroris atau KST adalah kroni dari organisasi Papua Merdeka. Mereka menggunakan senjata untuk menakut-nakuti rakyat serta melawan aparat keamanan. Keberadaan KST tentu meresahkan karena lama-lama mereka merajalela dengan menyerang dan menimbulkan korban jiwa. Terbaru, pada 11 Maret 2023 terjadi penembakan pesawat Trigana Air di Bandara DKI, Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Pelakunya adalah KST. Peristiwa ini mengejutkan setelah sebelumnya mereka membakar pesawat CCR dan menculik pilotnya yang berkebangsaan asing. Sebelumnya tanggal 8 Maret 2023, KST menyerang warga di Jalan Poros Lompot, Distrik DKI, Yahukimo. Dalam peristiwa itu ada 2 korban jiwa. Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo mengatakan korban meninggal dunia atas nama EP 18 tahun dan VS 24 tahun. Kronologinya, korban berboncengan menggunakan sepeda motor dari arah kompleks PJPR menuju arah kota. Pada saat kedua korban melintas di Jalan Poros Lokpon KM2 atau tepatnya depan SPBU pada pukul 19.40 waktu Indonesia bagian timur. Pada saat kedua korban melintas di Jalan Poros Lokpon KM2 atau tepatnya depan SPBU pada pukul 19.40 waktu Indonesia bagian timur. Mereka ditembak sebanyak 2 kali oleh KST KKB. Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo meneruskan, terdengar suara letusan sebanyak 2 kali. Setelah 5 menit, seorang masyarakat datang melapor ke Polres Yahukimo bahwa ada 2 orang tergeletak di Jalan Poros Lokpon. Mendapat laporan tersebut, tim gabungan Polres Yahukimo dan Satgas Damai Kartes 2023 berespon dengan mendatangi TKP untuk mengevakuasi kedua korban ke RSUD DKI. Kedua korban yakni EP mengalami luka tembak pada bagian punggung kiri, luka tembak bagian kepala, lecet pada bagian pipi bagian kanan, tangan serta kaki. Korban dinyatakan meninggal pada pukul 22.09 waktu Indonesia bagian timur. Masyarakat mengecam aksi KST yang menyebabkan warga sipil meninggal dunia. Pasalnya, ini bukan untuk pertama kalinya. Kelompok separatis ini sudah berkali-kali melakukan penyerangan dan banyak orang asli Papua yang jadi korbannya.